saya kasih tema hari ini Means of Grace, sarana anugerah. Tentu kita di Pentakosta mungkin akan melihatnya dari sisi yang berbeda. Tapi saya mau berdoa, saya berharap apa yang kita buat hari ini memberi keseimbangan di dalam kehidupan rohani kita. Amin ya. Kita baca firman Tuhan. Ya. Saudara bisa lihat, oke saya kesana. Kita akan baca firman Tuhan. Yuk sama-sama, demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, terus kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Apa saudara? Kamu perbuatlah jugalah demikian. Terus 14, dan di atas semuanya itu, terus kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. 16, hendaklah apa? Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17 terakhir, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkannya dan melakukannya. Amin. Baik, dari Kolose 3 ini, saudara bisa melihat ada beberapa hal di situ. Ya, nanti kita akan berusaha mendefinisikan apa itu sarana anugerah. Tapi ada 4 hal yang di situ kita bisa melihat. Yang pertama ada persekutuan. Ada persekutuan, tapi juga ada sakramen, nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga ada firman Tuhan di dalamnya dan kehidupan doa. Lagi ya, ada persekutuan, sakramen, firman Tuhan, dan doa. Jadi yang pertama tentu kita akan melihat bagaimana sakramen dihidupi di situ. Kita akan melihat bahwa persekutuan dilakukan sebagai wujud kita mengenal Allah kita. Saya mundur sedikit, lihat ayat 13 ayat 12 sampai 14 tadi. Oke? Lihat itu ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Pertanyaannya hari ini dari poin itu aja kita bisa belajar bahwa sebenarnya persekutuan itu kita lakukan karena kita tahu kita ini umat pilihan. Amin gak amin? Harus amin. Ada orang yang ikut persekutuan karena iya memang programnya gitu, kalau di orang Kristen harus ikut komsel. Masuk gereja mana yang kita cari komselnya mana? Supaya apa? Supaya ikut dalam persekutuan. Paling tidak namaku tercatat di gereja. Boleh saja. Tapi lebih dari itu, Tuhan sebenarnya merencanakan lebih dari hanya sekedar kata persekutuan dalam Alkitab, lebih dari hanya fellowship. Mengandung sebuah identitas di situ karena dia perkumpulan orang-orang yang dipilih. Saudara tahu, engkau dipilih Allah. Itu yang Pastor Yana bahas kemarin minggu lalu. Bagaimana kita tahu kita dipilih? Justru lihat respon hatimu yang tergerak karena Tuhan yang gerakkan hatimu itu. Kayaknya kurang yakin nih. Tuhan yang gerakkan hati kita. Kita umat pilihan. Makanya usulan firman Tuhan, kenalkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Lihat itu, waktu dia berbicara tentang persekutuan, dia mengarahkan ke ayat 13. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Saudara, waktu kita berhubungan dengan orang, itu adalah refleksi dari bagaimana pengenalan kita terhadap Tuhan.
Kalau engkau tahu engkau diampuni sama Tuhan, tentu engkau mengampuni yang lain. Sampai emosi nih aku. Ya enggak saudara? Kalau engkau tahu kita kacau, orang kacau yang diampuni Tuhan, masa ngelihat pasangan kita sedikit aja langsung marah gitu ya. Bagaimana hati saudara? Sesuatu yang enggak seperti saudara ingini, seperti yang saudara pinginin, seperti bayangin. Apa yang menggerakkan hati saudara? Saya berdoa yang menggerakkan adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Dan 14 bilang, dan di atas semuanya itu kenakan apa? Kristus, kasih itu. Ya enggak? Sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Terus dulu. Yang kedua ada sakramen di situ. Lihat ayat 15 ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Katakan amin. Karena untuk apa ya? Itulahnya apa? Kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Bagaimana kita bisa menjadi satu tubuh, saudara? Sulit. Gak bisa. Makanya Kristus perlu mati supaya saudara waktu ngambil perjamuan tuh, tubuh Kristus. Darah Kristus. Kita perlu manunggal dengan keinginan Allah, meletakkan Dia di pusat hidup kita, dan kita bersatu karena Kristus yang mempersatukan. Kalau kita antara kita saja tanpa Kristus, gak bisa saudara. Gak bisa. Kita perlu mempersatukan diri dengan Kristus supaya kita semua dipersatukan. Kenapa ini menyangkut sakramen? Karena sakramen artinya sesuatu yang, saudara, merefleksikan Kristus dalam hidup. Hidup Kristus terlihat dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara bisa lihat di situ. Ada firman Allah, ayat 16 nanti kita baca. Ayat 16 mendorong kita melihat firman Allah sebagai kekayaan. Dahsyat nih. Saya bacakan ya, hendaklah perkataan Kristus, firman-Nya, diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu. Apakah saudara melihat firman itu sebagai kekayaan yang luar biasa dalam hidup saudara? Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, ini dahsyat ya. Sambil menegur, menyanyikan mazmur. Dan puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam segenap hatimu. Ini bukan di gereja ini ya. Kadang-kadang ada orang negur itu karena marah. Boleh sih sebabnya. Tapi saya berdoa kita mengarahkan hati kita untuk menegur orang karena kita lagi berjalan bersama-sama dalam kehendak Allah. Jadi bukan karena kitanya, tapi karena apa yang kita hidupi di dalam kehendak Tuhan, di dalam firman Tuhan. Kadang-kadang kita marahin orang supaya orangnya malu. Ada gitu loh, ini bukan saudara ya. Kita marahin anak kita, karena apa? Karena kitanya malu, misalnya marahin. Nak, kamu nilainya harus bagus, nak. Kalau nggak bagus, nanti papa malu. Dia nggak bagus, papa malu. Bukan untuk kebaikan dia, tapi untuk urus ini kepentingan papa ini. Enggak. Kalau anaknya kita marahin, ya, saudara lagi negur anak saudara karena nilainya rendah, itu supaya dia bisa lebih rajin lagi, supaya nanti dia karena pengetahuan itu sumbernya dari Tuhan, dia mengenal Tuhan dalam kehidupannya dan untuk kebaikan anak itu juga. Yang terakhir dari apa yang kita bisa lihat di dalam sarana anugerah di Kolose 3, saudara bisa lihat adalah doa. Doa di ayat 17 jelas tuh. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur
oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi dalam konteks Kolose 3, maka doa itu seperti nafas kehidupan orang percaya. Dilakukan senantiasa, segala perbuatan, segala tindakan, segala yang dipikirin. Amin ya. Sarana anugerah dalam konteks ini kita melihat ada perbedaannya dengan sesuatu yang kita hanya jalani sebagai disiplin. Dia merujuk kepada alat-alat yang digunakan Allah untuk menyampaikan kasih karunia kepada umat manusia. Sarana anugerah adalah cara Tuhan menyalurkan berkat rohani dan kekuatan untuk membantu kita bertumbuh dalam iman dan kedekatan kita dengan Tuhan. Ini yang saya mau katakan, saudara. Kalau kita berhenti di sini, ya, kita cuma moralitas. Kita cuma moral. Kenapa? Saya mau katakan sama saudara, tahu dengan keempat tadi, berapa banyak kita senantiasa berdoa. Gak usah angkat tangan, karena banyak di antara kita, saya juga sering bolong. Nggak segala sesuatu itu saya bawa dalam doa, ucapan syukur. Ya, apakah kita mengucap syukur untuk masalah yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita? Sering kita lupa. Untuk tantangan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, sering kita lupa. Kenapa? Karena untuk kita, jangan-jangan ini membuat hal yang buruk dalam hidup kita. Tapi dalam kedaulatan Allah yang kita nggak tahu, seringkali banyak hal yang kayaknya padang gurun. Justru hal-hal itu yang membuat kita banyak belajar. Tantangan dalam hidup kita, itu yang membuat kita banyak belajar. Saudara yang sedang dalam padang gurun, dengar, padang gurunmu ada kadaluarsanya. Akan ganti. Tapi pastikan di tengah padang gurun, engkau belajar sesuatu. Ketemu Tuhan, ya enggak? Tapi jujur saya mau katakan, kita sering gagal di situ. Gagal kok. Doa, firman Tuhan, persekutuan banyak. Mungkin kita enggak persekutuan tuh, ngapain kumpul-kumpul. Aku kan gini. Ngapain sih? Ya. Sakramen gitu, untuk kita apalah ibadah minggu tuh enggak. Ya. Untuk kerjaan saudara, kita bisa batalin apa saja. Ya enggak? Liburan keluarga karena ada kerjaan, liburan. Ada kerjaan nih penting. Tapi apakah kita buat sama dengan sakramen? Saya mau katakan sama saya bertobat nih. Saya nggak gitu kadang-kadang. Untuk liburan bahkan saya udah kadang-kadang lupa ibadah. Saking asiknya di Bali pas hari Minggu, ya enggak? Bahkan Jumat Agung, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, kita lihat, libur panjang. Padahal kita hari Kristen ya. Kita orang Kristen suka lupa, untuk kita itu holiday. Harusnya kita yang nomor satu punya kerinduan untuk ibadah di Jumat Agung. Kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi untuk banyak orang, bukan saudara. Ini jadi alasan yang tepat. Dan alasan yang kita akan melayani keluarga. Please. Kita mah lupa saudara. Kemarin saya baca data ini ya. Tahun 2024 Kemenkes ngeluarin ini. Perokok aktif di Indonesia tembus 70 juta. 70 juta. Saudara, tahukah saudara, merokok membunuhmu? Sedap. Itu saya ambil dari bungkus rokok 1 ayat 1. Ada tulisannya di bungkus rokok. Di bungkus rokok itu loh, tulisannya, merokok membunuhmu. Ada gambar leher bolong di situ. Ya. Tahu, tembus 70 tuh. Karena yang mengubahkan kita tuh bukan yang di sini, tapi keinginan kita itu loh. Makanya keinginan kita tanpa Injil membunuh kita. Makanya ayat-ayat yang kita baca di Kolose ini, Kolose 3 tadi,
Dia itu hanya akan jadi sebuah usaha kita, disiplin pribadi, tanpa kita menghidupi dari depan, dari ayat 1-nya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Terus duduk di sebelah kanan Allah. Ini favor. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Katakan amin. Home Church, kita baru bisa berpindah dari disiplin menuju sarana anugerah. Kenapa tadi dibilang sarana anugerah, bukan hanya sekedar disiplin rohani? Karena ini datangnya bukan dari kita. Ini justru sarana yang Tuhan mau, yang Tuhan sediakan untuk kita mengerjakannya. Makanya di Home Church kita maunya 4 aja nih kegiatan. Berhubungannya ya, doa, sakramen, persekutuan, LCC, ya, sama firman Allah. Kegiatan gak usah terlalu banyak, 4 ini, tapi mendekati 4 ini bukan karena gini, kita harus, orang Kristus harus. Saat teduhmu udah berapa lama sekarang? Kita ikut daily devotion aja setengah jam. Wah, cuma setengah jam. Kita mah 2 jam. Cuma setengah jam. Karena kita menjadikannya disiplin. Wong setengah jam aja bolong-bolong. Saya akan tutup dengan sebuah kutipan. Injil sebagai pusat kehidupan akan mengubah sebuah disiplin, ada disiplinnya, tapi bukan disiplin untuk baca firman, untuk diberkati. Ibadah untuk ketemu teman-teman, ada loh ya. Aku seneng banget ibadah di Home Church, kenapa? Semua aku kenal. Boleh saja, puji Tuhan kita saling mengenal, tapi kita kesini bukan hanya untuk saling kenal, untuk Tuhan. Mengubah menjadi disiplin karena. Disiplin karena itu justru gini, kita disiplin karena Tuhan baik. Kita disiplin karena Tuhan yang ajaib. Dia yang sudah mati buat kita. Disiplin sih, tapi karena, bukan hanya untuk. Kalau untuk capek. Tapi kalau aku sebagai suami harus disiplin. Karena Tuhan yang udah mati buat saya. Ngasih anugerah keluarga yang manis, istri yang luar biasa, rajin ngajar sekolah minggu. Itu istri saya. Biar Injil sebagai pusat kehidupan mengubah disiplin kita, bukan lagi disiplin untuk, tapi disiplin karena.